Puji Tuhan, shalom. Ya, tetap semangat ya. Karena Tuhan kita selalu semangat. Semangat terhadap setiap kita. Oke, yang percaya bahwa Tuhan selalu semangat buat dirinya, angkat tangan. Betul? Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan sehebat apapun, Tuhan ada. Bahkan Tuhanlah yang menguatkan kita. Tapi ketika kita senang-senang, jangan lupa bahwa Tuhan juga ada di situ. Jadi inilah yang menjadi kerinduan kita. Kita selalu disertai Tuhan. Mau lihat wajah-wajah orang yang disertai Tuhan? Mau lihat? Oke, yang mau lihat boleh angkat tangan. Mau ngelihat? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Saudara lihat kiri kanan itu orang yang disertai Tuhan. 2, 3. Nah, saya bersyukur banget karena di ruangan ini semuanya pada nengok. Ya, kesian kalau yang nggak ditengok. Ya, apalagi sengaja sebelahnya mau nengok, nggak mau nengok. Aduh, tersinggung loh. Berarti dia nggak disertai Tuhan. Nggak disertai Tuhan, disertai siapa? Oke, puji Tuhan. Ya, haleluya. Akhirnya kita bisa di minggu terakhir dari bulan Februari ini. Bulan Februari terkenal dengan bulan apa? Bulan cinta. Iya, bulan kasih. Kata ada seorang bilang bulan tati tayang. Tati tayang. Oke, bulan kasih sayang ya. Saya bersyukur banget pada waktu pelaksanaan pemilu tanggal berapa? 14 Februari. Wow. Saya bersuka cita banget. Karena pesta demokrasi telah berjalan dengan luar biasa. Saya nggak perlu bikin pesta lagi karena hari itu hari ulang tahun pribadi saya. Ya cukup sudah. Haleluya. Ya ada seseorang bilang itu bukan bersuka cita. Pelit. Oke. Seringkali ada beda antara irit, pelit dengan hemat. Ya. Tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang bukan berhemat tetapi orang yang murah hati. Setuju? Kasih tahu sebelahnya, gini-gini murah hati tahu. 2, 3. Nah, siap-siap untuk ada pengujiannya setelah selesai ibadah. Dari orang yang saudara katakan. Oke, puji Tuhan. Ya, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan toh? Kita orang-orang percaya? Di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Ya. Nah, saudara, di dalam ada persekutuan tuh ada penghiburan kasih, ada sukacita, ada ya kenapa? Karena ketemu bukan hanya ketemu. Enggak. Alkitab katakan itu ada nasihat, ada penghiburan. Bagaimana bisa kita dapat nasihat kalau kita diam aja? Atau bagaimana kita bisa menasihati orang kalau kita diam aja. Artinya apa? Biar kita terus saling menguatkan, saling membangun, saling menghibur satu sama lain. Sampai Tuhan Yesus datang balik. Amin. Siapa yang setuju bahwa dirinya butuh orang lain? Setuju? Ya. Saya ingin sampaikan saudara ada sebuah kisah luar biasa. Saudara ngomong-ngomong pernah dengar gak? Mohon maaf ya, saudara, ini asumsi saya, sebenarnya nggak boleh asumsi. Sepertinya saudara dan saya belum pernah ke Gunung Everest. Pernah? Nah benar, ternyata asumsi saya tepat di ruangan ini ya. Mungkin saudara ada yang mengikuti ibadah ini katakan aku sudah nonton. Nah, saudara, di sini ada sebuah kisah menarik sekali saudara. Ya, boleh tampilkan Mulmet? Ini ada 2 orang pria, hebat loh saudara. Dia adalah seorang yang namanya sebelah, kalau saya lihat ini gambar sebelah kiri ya. Nah saudara bisa bedakan lah. Yang satu adalah orang berkebangsaan Selandia Baru, New Zealand. Satu lagi Nepal. Ya. Saudara bisa tahu kan dari ciri-cirinya orang Nepal yang mana, orang Selandia Baru yang mana. Oke, saudara. Ini yang orang Selandia Baru ini namanya Edmund
Hillary. Ya. Nah, yang satu lagi namanya siapa? Tenzing Norgay. Ya. Saudara, tahukah siapa mereka? Mereka adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak Gunung Everest. Wow. Siapa yang pertama kali? Edmund Hillary. Luar biasa sampai dia diberi gelar oleh kerajaan Inggris ya. Sir. Tulisannya Sir. Ya. Sir. Tuan tuh bangsa gelar kebangsawanan. Wah, kok luar biasa karena dia orang pertama menginjakkan kaki di puncak Gunung Everest pada tanggal 29 Mei 1953. Tanya sebelahnya, kau sudah lahir kah? Oke, yang sebelum lahir percaya saja ya, banyak bukti-bukti. Ya oke. Saudara, Tenzing Norgay, siapa dia? Dia adalah seorang Sherpa. Sherpa itu pemandu. Jadi yang mandu Edmund Hillary adalah Tenzing Norgay. Dan dia sudah terbiasa untuk memandu orang-orang yang menginap ya. Tetapi baru kali itu dia memimpin atau menuntun, membimbing, memandu seorang yang namanya Edmund Hillary sampai di puncak gunung. Saudara tahu kisahnya luar biasa. Setelah di puncak gunung itu, pada waktu turun, mereka diwawancara. Banyak wartawan yang mewawancara. Siapa? Edmund Hillary. Tapi hanya satu yang mewawancara, Tenzing Norgay. Kisahnya menarik saudara. Yaitu apa? Ketika mereka, ya tentunya perjalanan ini bukan sehari saudara. Berhari-hari. Tidur bareng dan sebagainya. Pada waktu selangkah lagi mau menginjakkan kaki ya di puncak Gunung Everest, Tenzing Norgay mempersilahkan Edmund Hillary, tolong kau injakkan kakimu. Padahal Tenzing Norgay bisa dia nginjakin kakinya, tapi dia enggak. Silakan. Edmund Hillary langsung menginjakkan kakinya. Dan tancapkan itu bendera ya, kebangsaan. Wow, luar biasa. Pada waktu seorang wartawan tanya si Tenzing Norgay, kok kenapa kamu tinggal selangkah lagi loh? Dia bisa menjadi orang ternama seluruh dunia. Dan bagi pecinta pendaki gunung sebenarnya nama ini enggak asing lagi, yaitu Edmund Hillary. Tapi kok kamu rela tinggal selangkah lagi loh? Tahu jawab Tenzing Norgay. Karena aku tahu Edmund Hillary, dia punya mimpi, dream. Ingin menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di Gunung Everest. Dan mimpiku dengan sederhananya, dia katakan begini, dia dari keluarga petani. Aku hanya punya mimpi menolong orang untuk sampai di puncak. Wow, keren. Saudara, pernah nggak saudara nolong orang? Yang pernah nolong orang dalam bentuk apa dah? Pokoknya nolong, pernah? Yang pernah nolong boleh angkat tangan? Oke, yang sering ditolong angkat tangan? Suka ditolong atau suka menolong? Halo? Saudara, ketika kita sudah menolong orang, siapa dong? Kalau bukan aku, kita patut malu lah istilahnya. Dengan Tenzing Norgay. Biar dia tidak terlalu ternama atau tidak ternama. Biar orang lain. Yang penting aku sudah berhasil menuntun orang sampai di puncak. Keren ya?
Setiap manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, tapi juga punya keterbatasan. Setuju gak saudara? Katakan, aku terbatas. Boleh dong, tepuk-tepuk dadanya sendiri, katakan aku terbatas. Siapa di sini duduk bersama dengan pasangannya? Ada, oke. Yang tidak, jangan cari pasangan baru. Ya, artinya kalau yang sudah menikah, tapi kasih tahu saya sama orang sebelahnya. Ya, sesama wanita, sesama pria. Apalagi suami istri. Boleh ngomong? Oke, ngomong. Aku ada terbatas, kamu juga terbatas. Kita saling menolong. 2, 3. Halo? Oke. Kejadian 2 ayat 18 katakan begini saudara. Pada waktu penciptaan manusia ya. Manusia pertama diciptakan oleh Tuhan. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 7. Tapi ayat 18 katakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Enggak baik. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini istilahnya udah katam. You know katam? Udah gak bisa dirubah-rubah, udah dari sononya begitu loh. Udah pakem. Hukumnya. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini memang kalau dilihat sejarahnya atau saat itu konteksnya itu Adam mendapatkan Hawa. Tapi lebih lagi kalau kita renungkan prinsip ini berlaku untuk setiap orang. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain. Mohon maaf, Yesus Kristus juga mati di kayu salib juga oleh orang lain yang maku. Betul? Oh kalau gitu yang maku berjasa. Oh tolong jangan sampai terlalu melebar banget. Saudara, setiap kita tuh terbatas. Nggak sempurna. Kita butuh orang lain. Kalau saya ngambil skop lebih kecil lagi. Ya, minggu-minggu kemarin kan kita telah di dalam ibadah GBO sana, khususnya bulan Februari lebih penekannya ke nyinggung keluarga-keluarga. Happy family begitu toh. Oke saudara. Nah bagaimana supaya kita tercipta seperti itu? Nggak ada lain saudara. Kita harus saling membantu, saling membangun satu sama lain. Halo. Suami jangan merasa kuat sehingga nggak butuh istri. Istri jangan merasa kuat tanpa suami. Setuju? Setuju. Ini kalau bukan gua nih, rumah tangga ini. Rasul Paulus dengan tegas katakan lagi di Perjanjian Baru. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, yang sedang kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan. Ini lebih lagi gitu loh. Pengertian ya? Nah saudara, kenapa? Siapa yang percaya bahwa cepat atau lambat Tuhan Yesus pasti datang kembali? Persoalannya, ketika dia datang kembali, firman Tuhan katakan begini. Ketika aku datang kembali, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Betul? Kenapa kita perlu saling membangun satu sama lain? Ini alasan yang sangat penting saudara. Tolong tampilkan. Terus. Nah ini. The wrath of God. Murka Allah. Firman Tuhan katakan begini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk akhirnya dimasukkan ke neraka. Neraka buat siapa? Iblis dan pengikutnya. Allah tidak menetapkan saudara dan saya untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh
Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Yang sudah mati untuk saudara dan saya. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada dua alasan penting, saudara. Kenapa kita harus saling membangun, khususnya di akhir zaman ini. Kita nggak tahu loh, saudara. Mohon maaf, apakah tahun ini kita bisa lewatkan, atau tahun ini juga di hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu, kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Betul? Oh enggak, saya sehat. Banyak orang sehat-sehat di luar sana, tahu-tahu innalillahi. Cuman kita nggak tahu nomor antrian kita berapa. Betul? Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan bagus katakan begini. Hiduplah seolah-olah hari ini hari terakhir kita hidup. Hiduplah seolah-olah hari ini hari terakhir saudara dan saya hidup. Serius itu. Ketika saya dengar kok begitu. Tapi ketika kita renungkan itu betul saudara. Coba seandainya kita berandai-andai ya. Nanti malam saudara di antara kita yang dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Apa yang kita harus lakukan? Pertanyaannya, setelah kita meninggalkan dunia ini, enggak berhenti sampai di sini. Kita akan menghadapi dua tempat. Akan masuk ke dalam dua tempat itu. Ketika udah masuk di dalam salah satu tempat itu, enggak bisa keluar lagi. Enggak ada itu yang namanya kita doakan buat orang yang telah meninggal. Supaya apa? Supaya dia diselamatkan. Tidak ada ditulis di Alkitab. Hidup sekarang persiapan untuk kita masuk dalam kekekalan. Yang percaya dan setuju banget katakan yes. Hidup ini loh saudara. Beberapa kali ketika kalau saya naik kendaraan umum, saya nanya kepada drivernya, gimana siap kan? Oh itu bagaimana nanti. Oh saya masuk, saya tegaskan, saya harus sampaikan. Enggak bagaimana nanti, tapi justru sekarang yang menentukan. Berapa banyak di antara kita yang rindu supaya bukan hanya kita saja, tetapi keluarga kita juga masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan. Sungguh? Ya, saudara, yang pertama, kenapa kita harus saling membangun nih? Supaya jangan kandas di tengah jalan. Yaitu apa? Semua kita mengalami keselamatan abadi oleh Yesus Kristus. Nanti. Oh, saya kan udah percaya. Betul. Kita sudah percaya, Alkitab katakan ketika kita percaya kita beroleh hidup kekal. Oke? Beroleh keselamatan. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Harus dijaga, harus dipelihara lewat kehidupan kita. Nah untuk menjaganya seperti apa? Kita kan lemah nih. Ada kekurangan, kelemahan segala macam. Mungkin ada titik-titik kita daerah apa istilahnya. Area-area gimana kita mudah jatuh. Kita butuh orang lain saudara. Butuh orang lain untuk selalu mengingatkan kita, menasihati kita, seperti itu. Nah, kata yang namanya nasihatilah seorang akan yang lain, kata nasihat itu bukan menghakimi loh saudara. Kata nasihat di situ arti sebenarnya, itu artinya memberi dorongan, memberi semangat, menopang. Di Alkitab saudara nanti saudara bisa cek, di dalam terjemahan baru ya. Hanya ada satu ayat yang mengatakan bahwa gini dibilang, kamu penghibur sialan. Ada. Ayatnya cuma satu. Saudara cek nanti. Kitab Ayub. Saudara tahu kisah Ayub ya? Bagi saudara yang sering dengar khotbah tentang Ayub atau baca Alkitab tentang Ayub, tahulah. Ayub itu ketika mengalami pencobaan yang begitu berat banget. Dalam satu hari bisnis hancur, karyawan-karyawatinya pada mati. Dan juga anak-anaknya 10-10-nya mati. Dia pun juga terkena apa? Penyakit kulit. Dari telapak kaki sampai kepala loh. Gatal sekali sampai Alkitab katakan dia harus ambil beling itu untuk menggaruk. Gatal sekali. Nah Alkitab katakan ada sahabat-sahabatnya datang. Sahabat loh, Alkitab catat. Sahabat-sahabat Ayub datang. Nah ketika mereka datang, mereka kaget melihat Ayub itu sahabatnya kok
bentuk badannya sebenarnya kok bukan seperti Ayub, kok begini banget. Dan wajahnya juga lesu, pasti gitu, dalam keadaan depresi. Dan Alkitab catat sahabat-sahabatnya duduk saja bersama dengan Ayub selama 1 minggu nggak ngomong, diam aja. Karena melihat betapa beratnya penderitaan sahabatnya Ayub. Akhirnya setelah 1 minggu mulailah mereka ngomong. Ingat sahabat loh saudara. Ada nasihat-nasihat keluar. Namun nasihatnya hanya kata-kata menghakimi. Dengan bahasa lain. Ayub, nggak mungkin kamu mengalami ini kalau tidak ada dosa yang belum diberesin. Dosa lu, dosa kamu dosa. Terus pasal demi pasal tuh isinya begituan. Penuduhan, penghakiman, seperti itu. Sahabat. Sampai-sampai Ayub katakan, kalian tuh penghibur sialan. Aku bisa ngomong seperti itu kalau kamu ada di tempatku. Dengan kata lain gini, kalau kita mau menasihati seseorang, tempatkanlah lebih dulu, coba diri kita di posisi orang itu. Setuju? Jangan hanya dari luar. Paulus katakan nasihatilah. Beri semangat, beri dorongan, topang dia. Suami tidak lagi menghakimi istrimu. Istri tidak lagi menghakimi suami. Dasar kamu gak bisa berubah. No. Beri semangat, beri dorongan, topang dia. Orang tua, beri nasihat kepada anak. Hati-hati dengan mulut. Yang namanya nasihat itu perkataan. Karena dari perkataan orang dikuatkan. Tapi dari perkataan orang juga dilemahkan. Setuju saudara? Ayo sama-sama kita belajar. Saya pun juga lagi belajar. Dimulai dari mana? Bukan di antara kalangan ya Hosana Family ini. Keluarga besar GBI Hosana atau jemaat antar sesama saudara seiman. Di luar juga. Tapi dimulai dari sama-sama di keluarga. Setuju? Di keluarga. Sampai ada yang katakan begini. Gue heran loh. Lu kalau ngomong sama orang gereja. Ngomong sama dia. Rasanya ramah-ramah banget. Tapi kamu sama gue lu rasanya sepertinya kalau bisa ditelen tuh. Begitu ini banget. Ada ngomong gitu loh. Saudara, setiap kita butuh kata-kata yang mendorong, membangkitkan semangat dan menopang. Setuju gak saudara? Yes. Dimulailah dengan diri kita. Nah pertanyaan begini saudara. Hal apa saja yang harus kita bangun terhadap sesama kita. Dimulai dari keluarga kita loh saudara. Tolong perhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi marilah kita yang hidup di dalam terang. Ingat kita yang di dalam Kristus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan dibuktikan salah satunya lewat baptisan air. Terima baptisan. Itu Alkitab katakan. Kita di dalam terang. Gak lagi di dalam gelap. Arti di dalam gelap tuh gak tahu tentang kehendak Tuhan. Rasanya gak peka banget. Itu di dalam kegelapan tuh. Gelap kan. Tapi enggak loh. Bagi saudara dan saya yang di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak kerajaan terang. Tetap sadar. Jangan memakai iman dan kasih sebagai baju sirah. Ini tameng nih. Sorry bukan tameng. Baju sirah penutup pelindung dada. Dan pengharapan akan keselamatan sebagai topi pelindung. Helmet atau ketopong. Ini yang harus kita bangun terhadap sesama kita. Dimulai dari keluarga, juga di sesama saudara-saudara seiman. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan semakin dekat saudara. Halo? Suami perhatikan istrimu, istri perhatikan suamimu. Anak-anak perhatikan orang tuamu perhatikan anak-anakmu. Dalam hal apa? Fokus kepada 3 hal ini. Yang pertama adalah iman. Katakan iman. Katakan iman. Nah iman itu bukan sekedar percaya udah. No, harus ada pertumbuhan gitu loh saudara. Bukan berarti saya udah pertumbuhan. Dan kita ketika kita menasihati, membantu, membangun seseorang.
Itu enggak keluar katakan, masa iya begini aja lo cemen misalnya lemah banget iman lo. Nah itu udah menghakimi. Udah keluarkan kata-kata afirmasi. Ayo pasti kamu bisa kok. Tetap berharap sama Tuhan. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah sampaikan kan tentang seorang yang lumpuh. Bukan lumpuh, ngalami polio kaki pada waktu kecil. Ya kan? Tapi ketika dia katakan kepada mamanya, "Mah, bisa gak sih saya lari-lari seperti yang lainnya teman-teman sebaya saya?" Mamanya bilang apa? Ibunya. "Bisa nak, kamu berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan." Saat itu imannya bangkit dan dia terus berusaha. Singkat cerita, umur 21 tahun dia menjadi juara lari Olimpiade. Wow. Saudara, akhir zaman ini sama-sama kita membutuhkan orang lain untuk menguatkan iman kita. Yang setuju katakan amin. Saya butuh kekuatan dari saudara. Saudara juga butuh kekuatan dari saya. Suami butuh dibangun oleh istri. Istri juga butuh dibangun oleh suami. Oke? Oh, dia kan levelnya pembina rohani. Itu pendeta loh. Pendeta jabatan saudara. Mungkin dalam kehidupannya bukan kehidupan sehari-harinya lebih banyak bukan pendeta, pendekar. Nah itu kan perlu saling mengingatkan. Setuju? Halo. Yang pertama iman, saudara. Iman itu apa sih? Keyakinan, kepastian, kesetiaan terus kepada Tuhan Yesus. Berbagai orang yang mati dalam Tuhan. Sampai finish. Yang berikutnya, kasih. Hal yang kedua yang perlu kita bangun atau saling membangun satu sama lainnya soal kasih. Itu tadi ayat tadi. Saya nggak keluar dari ayat adalah perikop itu. Kasih, katakan kasih. Kasih yang seperti ini bukan kasihan, tetapi kasih agape. Kasih agape itu kasih yang memberi. Kasih yang mengaruniakan. Tapi kasih yang juga rela berkorban demi keselamatan. Wow. Ini perlu kasih karunia Tuhan. Kasih. Tapi juga kasih terhadap sesama. Perhatikan sesama kita. Saudara sekali lagi ya. Saling membangun. Tidak ada hubungannya. Atau saya tegaskan tidak ada hubungannya dengan jabatan. Jabatan di gereja terutama. Ya. Saling membangun itu bagi semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah kita satu tubuh? Yang ketiga, fokus utamanya apa? Selain iman, kasih dan pengharapan. Pengharapan apa? Nanti di kekekalan. Ada lagu lama bilang gini. Biar saya miskin di bumi, tapi kaya di surga. Oke? Siapa yang setuju? Siapa yang mau dua-duanya? Angkat tangan. Arti kedua-duanya tuh miskin di bumi, miskin di surga. Jebakan. Kelihatan saudara sudah siap-siap nih. Saudara memang Abraham, Ishak, Yakub. Ini orang-orang kaya, bukan kaya, kaya. Ishak terutama dikatakan apa? Amat sangat kaya. Saya nggak bahas soal boleh nggak ingin kaya atau enggak. Itu ada sesinya lain. Tapi fokus saya adalah atau fokus firman Tuhan kali ini. Yuk kita saling membangun satu sama lain. Fokus kita bukan pada upah di bumi ini. Tapi upah di sorga. Tetap giat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melayani dan melayani dan melayani. Bukan hanya di gereja. Tapi juga dimulai keluarga. Bagaimana kita bisa melayani keluarga? Kalau engkau dan aku gak pernah hadir atau jarang hadir di keluarga. Tahukah saudara bahwa anak-anakmu membutuhkan kehadiranmu? Tahukah saudara bahwa anak-anakmu membutuhkan pelukan tanganmu? Ini yang namanya membangun tuh. Mungkin gak ucap.
tetap kamu anak papi. Saya belajar praktekin ini ya. Satu waktu anak saya Febri pada waktu SMP, SMA atau SMP saya lupa. SMP, dia gagal di dalam rapot bayangan. Rapot bayangannya itu merahnya banyak. Bukan merah banyak, merah-merahnya itu warna merah ya. Bukan warna merah karena gurunya kehabisan tinta. Enggak, tapi memang merah karena pelajaran tertentu. Waduh. Saya lihat beberapa hari sebelumnya anak saya ini, dia punya ini ya, punya kecenderungan nih kalau dia lagi nervous banget tuh kram perut, muka murung. Saya tahu nih tanda-tanda. Kenapa tahu? Ya saya kan bapaknya. Kenapa bapaknya? Saya sering kan tiap hari hadir. Jadi tahu. Mohon maaf ya, bapak yang gak sering hadir di dalam keluarga kayaknya agak sulit untuk menerka. Yang tahu adalah mama karena mama selalu hadir. Oke, tapi ini mungkin ya. Jangan langsung saudara merasa tertuduh. Saudara, saya bilang, kenapa kamu takut ya rapot bayangan kamu merah? Dia ngangguk sedikit. Nah, kalau saat itu saya ngomong, bla bla, makanya kamu tuh harus begini-gini, kamu dasar begini-gini. Wah, semakin down dia. Mungkin bukan hanya mules-mules, kram perut bisa gitu tempat. Enggak loh. Saya belajar dengan kekuatan Tuhan ya. Saya bilang, tolong dengan Feb, apapun nilai kamu, papi tidak akan marah. Tepat pada hari H-nya, saya ambil rapot bayangan. Saya selalu ambil rapot bayangan itu bersama dengan istri. Ya kan, selama istri. Artinya kalau saya ditegur sama guru, sama-sama istri juga ditegur gitu ya. Kalau istri ditegur, suami juga kebagian. Kan begitu, sama-sama tuh. Ini kan anak, bukan ini itu anak lo. Jangan anak lo, anak kita, kan begitu. Di luar sana banyak ngomong gitu. Tuh, tuh anak kamu tuh, begini-gini. Kalau yang jelek anak papi. Atau, tuh mam, tuh anak kamu tuh. Kenapa? Tuh begini-gini. Tuh anak mami, anak lo tuh. Tapi kalau baik, oh ini anak papi, ini anak mami. Enggak, itu saya bicara di luar sana ya. Oke, saudara, tepat pada hari-harinya saya lihat benar warna merah-merah. Udah pulang, di perjalanan saya bergumul saudara. Saya harus gimana nih? Iya, angkara murka nih. Udah mendidih di hati. Mendidih beneran saya. Kan udah melayani, iya udah melayani. Tapi ya saat itu saya mau tanggalkan dulu jubah kependetaan saya. Kan begitu. Beresin dulu nih soal begini. Sampai di rumah saya panggil anak saya. Dia keluar dari kamar. Dia nunduk. Benar-benar dia. Saudara ketika dia duduk saya bilang. Tuh lihat rapot kamu. Dia bilang ya. Apa komitmen kamu? Kenapa saya ngomong gitu? Saya sudah diajar. Sebenarnya seorang anak itu atau seseorang. Hati nuraninya tahu kalau dia salah. Jadi sebenarnya gak perlu ditegaskan, kamu salah ya? Salah gak? Gak perlu begitu, hati nuraninya ngomong. Nah saudara, saat itu saya cuma katakan begitu. Setelah itu ingat ya, ingat apa yang papi ngomong janji? Dia ingat, papinya tidak akan marah. Saat itu dalam keadaan saya menekan marah, bisa. Saya duduk di sebelahnya dia di sofa. Saya bilang, papi tidak akan marah karena beda marahnya saya. Tapi saat itu saya bilang, berapapun hasilnya, kamu tetap anak papi. Saya peluk dia, dia langsung nangis. Identitas, tetap anak papi, tetap anak mami. Setelah itu terjadi pemulihan, nilai angkanya naik. Semuanya bagus, nilai rapotnya. Wow, saudara. Ini yang dibutuhkan. Yang ketiga itu pengharapan, berharap ada upah di sorga. Saudara percaya jerih lelah saudara tidak sia-sia di dalam pekerjaan Tuhan. Yang percaya boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Namanya pekerjaan Tuhan bukannya di gereja ya. Dimanapun saudara berada tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Dan Paulus katakan begini. 2 Timotius 4 ayat 7. Sama-sama ya, kita katakan 2, 3. Aku telah mengakhiri, terus. Ini kalau saya kan sering
lakukan pelayanan pemakaman. Itu seringkali saya suka lihat, dan juga kalau saya lagi nyekar atau ziarah, saya lihat tuh banyak di batu nisan tulisan begini. Percaya nggak? Kalau nggak percaya ke kuburan deh. Nah, tapi kuburan-kuburan yang itu ya orang-orang Kristen. Pertanyaannya begini, boleh aja tulis di batu nisan. Tapi masalahnya yang meningan itu apakah benar statementnya? Berapa banyak di antara kita yang mau ketika Tuhan jemput dia dalam keadaan tetap berimankan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara dan saya butuh orang lain untuk terus mensupport kita. Paulus katakan hidup ini seperti pertandingan. Ada sebuah pertandingan. Ini luar biasa saudara. Menginspirasi banyak orang. Kalau saudara lihat. Dalam bertanding. Ini dua wanita. Pertandingan atletik tapi wanita. Suatu ketika wanita ini jatuh. Dia udah gak kuat lagi. Tapi tahu sebenarnya ada alasan untuk pesaingnya ini berlari lebih dulu. Betul? Tapi enggak loh. Apa yang dia lakukan? Oke, tolong multimedia bisa tayangkan. Saya persilakan pemusik-pemuji boleh ke depan. Nah, itu lihat. Itu yang baju biru adalah sama pelari. Dia bisa aja meninggalkan orang dalam pertandingan kok. Enggak. Tapi dia dorong terus. Perhatikan di akhirnya, finishnya. Siapa yang akhirnya meraih garis finish itu? Tangan siapa? Tangan yang ditolong. Luar biasa. Tuh, semua sibuk dengan itu. Tapi bagaimana dengan orang yang telah menolong? Oke. Sekali lagi, jangan tunggu kita membantu orang, membangun orang, menolong orang. Tapi mulailah dari diri kita. Berapa banyak di antara kita yang sudah terlalu banyak banget mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan kuatkan saudara, betul? Ketika sepertinya saudara dan saya berjuang sendiri nih. Udah gak kuat lagi, tapi saudara berseru sama Tuhan. Tanpa saudara dan saya sadari, ada tangan yang menopang saudara. Menguatkan ketika saudara berdoa, air mata ini mengalir. Gak kuat lagi nih. Tahukah saudara, Tuhan menampung air matamu di kirbatnya. Bahkan Tuhan sedang menghapus air matamu. Saudara ngalami itu kan? Kuatkan, tolong, bantu, bangun orang-orang yang perlu ditolong, dibangun, dikuatkan. Mari kita bangkit berdiri. Ini adalah firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah. Seperti yang memang kamu sudah lakukan. Bahkan sedang kamu lakukan. Sampai kau tidak berdaya lagi. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Oke? Ketika saudara dan saya terbujur kaku. Atau belum sampai ke situ, kita udah sakit banget nih, udah gak bisa kita nolong orang lain, boro-boro nolong orang lain, betul? Kita harus menolong diri sendiri. Mari saudara, kita tidak mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kita mau adalah kita mau maksimalkan setiap hari-hari hidup kita.
Bukan fokus kepada diri sendiri, kepada keluarga sendiri. Tapi perhatikan juga kepentingan orang lain juga. Oke? Berapa banyak di antara kita yang berkomitmen mau mempraktekkan firman Tuhan itu. Saling menasihati, bukan lagi menghakimi, apalagi menghukum, menjudge gitu. Ya, menasihati, menghibur, memberikan semangat. Dan juga saling membantu. Kita membantu, membangun, menolong orang lain. Saudara yang berkomitmen, boleh gak saudara taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Taruh tangan saudara di dada saudara. Katakan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, katakan, hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan sama-sama, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, kita akan ulangi pujian ini. Saudara, sementara kita sama-sama yuk mulai merenungkan. Selama ini, sampai detik ini, apa yang sudah kita lakukan terutama buat anggota keluarga kita. Buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita, buat mertua kita. Dimulai terhadap anggota keluarga yuk. Kalau itu dia menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi lifestyle saudara dan saya, otomatis tuh di gereja ini sudah terbiasa untuk menolong, untuk menguatkan, untuk membangun, untuk menasehati, untuk melayani. Mari sama-sama, boleh gak saudara sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Engkau mendengar ya Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi merupakan komitmen kita. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, terima kasih. Kami percaya kami mau menjadi pelaku firman-Mu sampai Engkau datang jemput kami. Dan kami sadar bahwa dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan pernah mampu. Tapi kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang di dalam diri kami. Dan juga Roh Kudus pakai orang-orang sekitar kami atau ada orang-orang yang Kau utus untuk menolong kami, menopang kami. Sampai saat ini. Dan kami juga mau terus Kau pakai untuk menopang orang lain sesama kami. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan semua berkati.